pagi. Halo, Kita bersyukur di pagi hari ini kita kembali bisa berkumpul walaupun lewat Zoom, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Kita tetap merasakan hadirat Tuhan, kita ada dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulaikan ibadah kita PMD di pagi hari ini. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak yang baik, pagi hari ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan, sepanjang malam gak pagi hari ini kami ada semua karena kemurahan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus sertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan kami Tuhan rindu untuk memuji Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, ambil alih ibadah kami dari awal sampai selesainya. Bahkan bincang-bincang ke depannya juga Tuhan pimpin. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati Bapa. Oh Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu Bapa. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sekusembah. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku
kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Mulia, mulia, sembah Raja mulia. Oh, mulia, mulia, sembah Raja. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tanah dan yang akan memerintah selamanya atas segala yang di bumi. Mulia, 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 sembah Raja mulia. Oh, mulia, mulia, sembah Raja. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tanah dan yang akan memerintah selamanya atas segala yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tanah dan yang akan memerintah selamanya atas segala yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tanah dan yang akan memerintah selamanya atas segala yang di bumi. Oh, atas segala yang di bumi, atas segala yang di bumi. Haleluya. Sebab Kau Raja yang mulia, Allah yang mulia. Kau layak disembah, Yesus. Glory, haleluya.
Ku sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Sebab Kau Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang maha kudus, Kau layak ditinggikan. Haleluya. Glory, glory, glory bagimu, Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tanah dan yang akan memerintah selamanya atas segala yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tanah dan yang akan selamanya atas segala yang di bumi, atas segala yang di bumi. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar. Haleluya. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan dapat hadirat-Mu Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang patut menerima pujian penyembahan kami. Kami Tuhan siap untuk memuji Tuhan. Kami bersorak bagi Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani kami di pagi hari ini. Baik hamba memimpin pujian, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, bahkan pelayanan dan dalam bentuk apapun Tuhan yang kami akan kerjakan sepanjang hari ini. Tuhan, Engkau memberkati, mengurapi,
Terpujilah namamu, kami mengucap syukur, kami siap untuk memuji Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak pagi Tuhan. Biar di pagi hari ini, sebelum kita melangkah lebih jauh di hari yang baru yang Tuhan berikan, kita mau memulai dengan masuk hadirat Tuhan dengan bersuka cita, dengan bersorak-sorak. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Biar sepanjang hari ini hati kita selalu limpah dengan syukur. Amin. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia dirangkan. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka, Dia girangkanku. Masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Sekali lagi Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, oh. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya. Sukacita bersoraklah, hai nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Oh, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah, angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya. Sukacita bersoraklah, sukacita bersoraklah, sukacita bersoraklah. Hei. Puji Tuhan, haleluya. Hati kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Karena salah satu ciri khas anak Tuhan adalah bersukacita senantiasa.
mengucap syukur senantiasa. Apapun yang terjadi, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian bagi Tuhan sambil kita siapkan hati kita untuk ditaburi berkat-berkat firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Oh. Semua yang terjadi pasti haleluya Yesus. Syukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu semua seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Amin, amin. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu semua seizin-Mu Tuhanku. Apa yang terjadi di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pujian ini mengingatkan kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang Tuhan kehendaki dalam setiap pribadi kita. Dan saya katakan bahwa salah satu ciri khas anak Tuhan adalah mengucap syukur. Dan orang yang mengucap syukur terekspresi dari wajahnya yang penuh selalu ada sukacita. Itu sebabnya mari hari ini kita awal dengan syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku, takkan tinggalkanku.
takkan tinggalkan. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani firman Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami ada hingga detik ini karena pertolongan Tuhan. Bukan karena kuat dan hebat kami. Kami hanya mau lebih baik Tuhan dalam hidup ini. Lebih baik lagi melayani Engkau. Meninggalkan cara hidup kami yang lama. Tidak lagi untuk kemuliaan diri Tuhan. Sekarang kami mau berkenan, memuji dengan benar, menyampaikan firman dengan benar, bersaksi dengan benar. Tuhan, urapilah kami semuanya ini. 25 orang hamba Tuhan di sini, urapi Tuhan. Berbicara kepada kami, tuntun kami Tuhan. Supaya kami melangkah hari ini lebih menyenangkan hati-Mu. Bukan menyenangkan diri kami atau orang. Tuhan, pakai hamba-Mu Indiana yang kecil ini, yang mungil ini, yang tidak apa-apa ini. Tapi Engkau pakai dia. Pakai saja Tuhan. Sesuka-sukamu. Berfirmanlah dan berkati kesaksian. Semua untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, saudara yang terkasih. Shalom. Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Hamba Tuhan yang dipilih. Hamba Tuhan yang diberkati. Puji Pasti Tuhan, haleluya. semua kita adalah pilihan. Tidak masalah tutup kamera. Yang penting terdengar suara saya. Responnya pakai jempol atau pakai tepuk tangan, Pak. Bu, supaya saya semangat. Ya, karena pengkhotbah itu Haleluya. ada Semangat. respon. Kalau tidak ada respon, saya seperti berkhotbah kepada layar gelap. Yang tidak ada gangguan belakang, tolong buka kamera. Tentu kita menyiapkan ini dengan sukacita. Bukan untuk hanya didengar langsung hilang. Tapi biarlah ini bisa menginspirasi teman-temanku, sahabat-sahabatku. Mari yuk bergandeng tangan, memperluas kerajaan Allah sesuai dengan talenta kita masing-masing. Di belakang saya Amin. adalah Rumah Pintar. Saya dikenal dengan Miss Diana, Rumah Pintar di seluruh bumi. Karena saya berselancar di dunia maya sejak 2020. Bu Jupen, Raja Guguk, Edaku. Semangat engkau. Luar biasa engkau. Ya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Tema saya hari ini adalah sesuai dengan apa yang telah saya lakukan di dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan yang menyerahkan hidupnya sejak remaja kepada Tuhan. Pak Yohanes, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan bukan ketika saya tua. Sejak saya remaja, masa-masa segar hidupku, tubuhku, kupersembahkan kepada Tuhan. Bukan tiba-tiba penglihatan lalu terpanggil. Tidak, Pak. Lulus SMA, langsung saya sekolah teologi di STT Jakarta, proklamasi 27. Saya lulus tahun 1995. Bagi teman-teman yang belum mengenal saya, kita perkenalan dulu. Boleh, Pak? Pak, Boleh, Bapak silakan. Amir. Boleh. Pak Amir kan udah kenal saya. Yang lain kan belum, ya. Nanti tema saya adalah penginjilan anak-anak lewat bimbel Rumah Pintar dan Zoom anak baca Alkitab setiap hari. Tidak pernah bolos, tidak pernah bolos. Saya mau memperkenalkan diri dulu, tak kenal maka tak sayang. Ini belum firman ya, Pak Daud, Pak Damris. Halo. Kenalan dulu kita, biar kalian semua sayang pada saya, ya. Saya dalam perjalanan, mohon maaf nanti kalau apa. Dan kolaboa amang, dan kolaboa. Maju terus, Horas Monita. Maroham. Haleluya. Mantap sudah. Tarida do, apakah kelihatan? Amang yang di perjalanan kelihatan? Kelihatan. Nama saya Pendeta Indiana Simalango, ya. STH-nya udah diganti lah, ini MTH ya. Ini slide yang lama. Biar bangga dulu saya lah ya. Lulus STT Jakarta
tahun 1995, Bapak Ibu. Lalu S2 di STT Sunergeo tahun 2022 di usia saya ke-52. Saya lahir tahun 1970. Sekarang saya masih muda, usia saya 55. Terpujilah nama Tuhan. Jangan menua, Indiana. S3 saya di STT IKAT tahun 2025, Doctor of Ministry, yang mana penelitian saya adalah penginjilan anak lewat baca Alkitab online. Jadi saya menyaksikan apa yang saya lakukan Bapak Ibu, bukan apa yang dilakukan orang lain. Saya sudah melakukan anak baca Alkitab sejak tahun 2020. Nanti saya akan bersaksi bagaimana dia lahir. Saya menikah dengan Ferdinand Simanjuntak. Tuhan karuniakan 2 anak. 1 perempuan, Abigail Juwita di Undip Semarang. Baru lulus kemarin 8 Juni dengan predikat cum laude. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemudian Calvin Simanjuntak sekarang kuliah di ITB Bandung. Undangan dia dari SMA 2 Tangsel, satu-satunya anak Tuhan gol undangan ke ITB, sekarang dia tingkat 4, dia asisten dosen, dan dia cerdas karena tekun baca Alkitab. Terbukti nyata, nanti saya akan saksikan. Saya adalah gembala, melayani di Gereja Presbyterian Indonesia, Jemaat Efata Serpong. Ini saya rintis Bapak Ibu. Jemaatnya cuma sedikit, tapi saya bangga dengan jemaat saya. Kecil-kecil cabai rawit, ya. Passion saya, Ibu Jupen, penginjilan lewat dunia pendidikan, yaitu kami punya usaha bimbel rumah pintar di Serpong. Itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Nanti akan saya saksikan. Inilah keluargaku Bapak Ibu, ya. Inilah Simanjuntak, dan inilah anakku boruku yang di Undip yang baju putih, yang di ITB yang baju jas, yang baju merah yang paling keren, namanya Indiana. Aku dan seisi rumahku, kami akan melayani Tuhan selama-lamanya dan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kemana-mana saya melayani, saya membawa keluarga saya. Inilah dia pelayanan saya, Bu Jupen. Kalau berkhotbah, pakai jubah seperti itu, ya. Karena saya gereja arus utama, Presbyterian itu aliran Calvinis, sama dengan GKI, sama dengan GBKP, sama dengan GPIB, ya. Jadi kami bukan karismatik, ya, tapi saya juga senang dengan karismatik. Inilah perkenalan saya. Ini kemarin waktu saya S3 di STT IKAT, karena ada yang meragukan titel saya. Jadi ini suami saya, ini mama saya, ya, suami saya, kakak saya. Jadi kami fokus kepada pelayanan anak, pelayanan melalui misi anak. Demikianlah sekilas tentang Pendeta Indiana. Sekarang mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Haleluya. Kupersembahkan hidupku kepadamu Tuhan selama-lamanya. Tema saya pada ibadah pagi ini, penginjilan bagi anak-anak lewat bimbel rumah pintar dan Zoom Aba anak baca Alkitab. Untuk mengaplikasikan apa yang Tuhan perintahkan kepada saya dan kepada kita semua, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah yang mau saya aplikasikan dalam hidup saya. Saya pergi kemana, Ibu Jupen? Anak-anak. Saya fokusnya anak-anak dan ibu-ibu. Karena saya juga melayani ibu-ibu lewat MBA, yaitu Mama Baca Alkitab. Nanti saya akan ceritakan aktivitas saya. Nah, pergilah. Indiana, pergilah. Kepada siapa? Semua bangsa. Saya tidak bisa menjangkau semua bangsa. Saya terpanggil di dunia anak-anak. Tuhan Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah.
Inilah ayat pegangan saya Bapak Ibu untuk tetap konsisten di dunia anak-anak. Semua anak berharga di mata Tuhan. Betul, Bu Jupen? Semua anak pintar. Semua anak cerdas. Asal kita membimbingnya dengan baik. Saya berpatokan pada Shema Israel. Bagi kita hamba Tuhan tentu tahu Shema Israel. Dengarlah Israel. Shema artinya dengar. Dengar Israel. Tuhan kita, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang diberitakan adalah Tuhan, bukan pengalaman rohani, tapi Tuhan yang kita beritakan kepada anak-anak kita. Kita katakan kepada anak-anak kita, kasihilah Tuhan Allahmu, anakku, dengan segenap hatimu, nak, dan dengan segenap jiwamu, nak, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu, anakku, pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, anakku. Ini kuperkatakan kepada anakku yang namanya Calvin. Sekarang dia sudah Tuhan buat bersinar. Saya berdoa anakmu juga bersinar ya, Ibu Jupen, anak cucumu jadi terang dunia. Haruslah engkau, hai orang tua, ayah ibu, ajarkanlah berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jangan ketika mood. Kalau enggak mood, enggak. Tuhan itu bukan mood-mutan. Harus konsisten. Katakan, konsisten. Berulang-ulang kepada anak-anakmu. Kapan? Kapan ada kesempatan? Apabila engkau duduk, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi kapan kita mengajarkan tentang firman Tuhan kepada anak kita? Sepanjang waktu kita bersama anak kita, gunakan untuk memperkatakan tentang Tuhan. Tentang Tuhan. Jangan banyak-banyak diomel-omel. Betul Bu Jupen? Coba kita introspeksi ya. Saya mau berinteraksi dengan satu dua ibu. Apakah ibu-ibu setuju? Biasanya kalau kita bercengkrama dengan anak, kebanyakan kita melakukan apa? Hah? Kita langsung buat catatan dosa. Betul Pak Johannes? Langsung kita bilang, kamu ini, kamu ini, kamu ini. Anak kita diam-diam menyimpan kepahitan. Betul muara tua, amang, butar-butar, godang dohalak batak. Marah-marahnya yang banyak. Bagaimana ketika engkau menasehati? Langsung dia tidak mau dengar. Jadi anak-anak melihat sikap perilaku orang tuanya. Karena mereka adalah peniru ulung. Oleh karena itu, beri contoh teladan. Setuju Bapak Ibu? Yang setuju kasih jempol dong, Bu Nining sayang. Bu Nining cintaku cantik. Inilah mamiku, Bu Nining. Dia tahu siapa saya. Dulu yang bagaimana, sekarang yang bagaimana. Dia tahu saya betul-betulan. Saya berubah. Saya mau jadi teladan bagi anak-anak. Kalau saya nggak berubah, bagaimana anak-anak mau tiru Pak Johannes? Gimana? Harus berubah. Mantap, berani. Harus saya mau berubah, Pak Daniel. Kalau Amin, saya amin. tidak berubah, saya tidak bisa dipakai Tuhan, Pak Sumarno. Jangan mimpi, Indiana. Jangan lagi seperti dulu. Perbaharuilah budimu, Indiana. Perbaharuilah sikap perilakumu. Sumbu pendekmu. Jangan beralasan. Kan aku orang Batak, makan saksang. Begitulah aku, Bu Nini. Nggak boleh ada alasan. Betul, Bu Jupen? Tidak boleh ada alasan. Jangan bersembunyi di balik kelemahan. Gak alasan. Tuhan bilang harus lembut, lembut. Tuhan bilang harus mengasihi, mengasihi. Tuhan bilang jadi teladan, jadi teladan. Tunjukkan lewat kinerja, jangan teori. Aku senang dengan Pak Yohanes. Dia ngangguk-ngangguk, semakin semangat aku. Yang tutup video ngangguk apa enggak nih, nggak tahu saya lah. Ya kan? Bu Pera, Bu Pera. Yang setuju jempol dong. Betul?
Katakan, saya adalah orang tua yang memberikan teladan. Menceritakan tentang Tuhan lewat sikap perilakuku, lewat tutur kataku, gerak-gerik tubuhku, dan bagaimana aku merapikan rumah. Hai ibu-ibu, jangan engkau keluar rumah berlipstik, tapi kamar mandimu bau pesing. Jangan, bertobat. Roh Kudus tidak senang. Keluar engkau pakai minyak wangi, cot-cot-cot, pakai lipstik, rambut bagus. Keluar kau ramah, di rumah kau kasar. Di luar kau haleluya, di rumah kau halelupa. Rumahmu berantakan. Yerusalem dulu. Katakan, Yerusalem rapi dulu. Apa itu Yerusalem? Rumah kita. Apa itu Yerusalem? Hati kita. Apa itu Yerusalem? Beres dulu kita dengan suami rukun, dengan anak rukun, dengan keponakan rukun, dengan mertua rukun, maka berkat akan mengalir bertubi-tubi. Kemanakah Tuhan mengalirkan berkat? Amang puji. Amang puji. Kemana? Ke tempat yang rukun. Unang Di pola tempat yang rukun. Kita anak Tuhan. Ini lepas. Aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan. Aku bersemangat. Jangan begini. Iblis senang kalau kita kelihatan lemas. Saya mau yang buka kamera, tunjukkan engkau betul-betul anak kerajaan. Yes, aku bisa. Aku bisa. Anak-anakku pasti hebat. Jangan kita hakimi dia. Makanya kamu ini. Jangan. Tapi kita perkatakan perkataan firman. Engkau berharga di mata Tuhan, anakku. Aku percaya engkau pasti dipakai Tuhan luar biasa. Tidak apa-apa kemarin kamu gagal nilainya. Nanti kau akan berusaha, anakku. Berusaha lagi, anak. Jangan kita bilang, gimana ini nilaimu jelek? Langsung down. Gak apa-apa, nak. Besok lebih tekun ya. Amang Maratua, anakku si Kalpin di ITB sekarang. Bangga kali aku. Bangga bertubi-tubi aku, Pak Amang. Bukan saja bangga karena dia ITB. Dia undangan Amang Pendeta Damri Simajuntak. Simajuntak itu anakku itu. Kalian itu. Mantap sudah. Haleluya. Warga Simanjuntak, suamiku Huta Bulu nomor 15, Amang Damris. Bangga kita. Si manis juragan taksi, Simanjuntak. Damris. Satu dari keturunan Simanjuntak sekarang akan bersinar, namanya Calvin Simanjuntak. Anak dari Ibu Pendeta Simalango. Haleluya. Huta Bulu nomor 15. Sama kita. Anakku pun kuliahnya di Prancis dulu. S2. Yes. Haleluya. Haleluya. Beasiswa Uni Eropa. Haleluya, Amang. Sekarang kerja di kantor PBB. Haleluya. Yes. Pak Damris, nanti kenalan sama anakku. Bawa dia ke Eropa. Bawa dia ke Eropa. Bawa dia ke Eropa. Begitu. Jangan bermimpinya cuma di Danau Toba, Pulau Samosir. Pergi sampai ke planet Mars sekalian. Begitu Amang Muara Tua. Sekarang anak saya lagi meneliti budidaya rumput laut di Pangandaran. Doakan. Kemarin tenggelam handphonenya ke laut. Saya bilang, aku belikan lagi kau handphone anakku. Mama ada uang karena kita anak raja. Padahal nggak ada uangnya. Haleluya. Aku beriman saja, Amang Simanjuntak. Aku beriman saja. Luar biasa. Saya buat anak saya jangan sampai down karena handphonenya masuk ke laut. Saya tidak bilang, Mama nggak punya uang. Saya bilang, kita anak Tuhan. Pasti Tuhan berikan handphone. Percaya nak, berdoa nak, minta kepada Tuhan kita. Tiba-tiba ada edaku mentransfer 5 juta. Beli handphone. Lem biru. Tuhan luar biasa, Pak Puji. Muara Tua butar-butar, Amang Damris. Mengapa edaku tergerak? Pasti Roh Kudus bekerja. Pasti Roh Kudus bekerja. Di mana orang tempo sehari mau kasih uang 5 juta tanpa hutang? Ibu-ibu, bapak-bapak, percayalah Tuhan pasti mencukupkan. Katakan, Providencia of God. Tuhan memelihara. Providencia of God. Jehovah Jireh. Yang kulakukan hanya salam anak-anak setiap pagi. Salam mama setiap malam. Hai anak-anak, apa PR-mu hari ini? Setiap siang. Sisa waktu, saya nyapu, ngepel, bersihkan kamar mandi, bersihkan dapur, masak itu telur, masak itu tempe. Jangan banyak jajan. Saya pendeta yang tidak pelihara mobil. Karena apa? Saya Grab aja, Amang Johannes. Lumayan, bisa kasih anakku makan. Ya, jadi pendeta, gak usah bermobil-mobil. Mobil itu mahal.
banyak sekali buntutnya. Minum, minum, minum. 200.000 tarhona. Hah, 200.000 tarhona. Mendingan kasih ke anak saya di ITB. Bisa dia jajan di Ganesha. Bisa dia jajan McDonald. Kan begitu, Bang Yohanes? Oke. Mau selesai apa lanjutin ya, Mang? Bapak Ibu, beri saya semangat. Beri saya semangat. Yang mau lanjut kasih jempol. Kalau udah bosan, kalau udah bosan, Lanjut. Gas. Haleluya. Gas. balik ke laptop. Gaspol. Asik, asik, semangat. Haleluya. 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 Sampai Jangan sore. mudang-mudang, mudang-mudang. Mudang-mudang di sini. Sampai Ah, sore. luar biasa, Oke. Sampai sampai sore nak. Saya mau menceritakan bagaimana Lama saya kita? ah, Oke. kelihatan inilah pelayanan saya Amang Inang Bapak Ibu. Nande. Kelihatan Pak? Jam 3 Tunggu tak masuk. sebentar. Kami bergerak dari usaha dulu Pak. Bergerak pertama-tama bimbel gratis. Kemudian Bu Pera, setelah bimbel gratis, aku mulai terkenal di Bumi Serpong. Kami bukalah berbayar. Kami sewalah satu ruko. Pak Puji, ikuti saya ya. Pertama gratis dulu. Ini rumah saya di depan rumah di bawah pohon mangga. Kami mulai tahun 2013. Jadi belum Covid waktu itu ya Amang. Jadi Amang Damris, jadi boy dope bermanpungu di son. Hah? Jadi kami di bawah pohon mangga dulu, Bapak Ibu. Kemudian kami diberkati Tuhan, kami bisa menyewa ruko di Melati Mas, Serpong. Ini dia, pakai spanduk. Spanduknya kami tempel di berbagai tempat. Ini lahirnya Bapak Ibu di masa COVID. Yang online lahir di masa COVID, nggak bisa lagi kami kumpul. Jadi lahirlah dari onsite berubah jadi online. Amang Damris, berubah dari onsite jadi online karena tidak bisa lagi kami berkumpul. Nah, ternyata sangat-sangat antusias. Anak-anak cukup banyak yang hadir. Ini dia salah satu dokumentasinya. Anak baca Alkitab setiap jam 5.45 sebelum berangkat sekolah, Zoom. Jadi sudah berlangsung dari 2020, Bapak Ibu. Ada jejak digitalnya. Tidak saya buang dokumentasinya. Saya screenshot seperti ini, ya. Setiap pagi Bapak Puji jam 5.45 sampai jam 6.15 dan mereka di sini sudah siap-siap berangkat kalau Zoom. Ya. Dan yang di waktu Indonesia Tengah, ini Indonesia Tengah, mereka kumpul di rumah pendeta, lalu mereka berkumpul. Jam 4 mereka jalan kaki ke gereja dan mereka membaca bersama saya. Saya tayangkan rekamannya yang Pak Puji. Ya, ini sangat menginspirasi ya. Jadi, saya menyimpulkan kesimpulan saya, jika anak-anak rajin membaca Alkitab sejak dini secara online bersama, maka anak terdorong lebih rajin bangun pagi dan kualitas hidup terdorong untuk lebih meningkat, kualitas hidup Kristennya terbangun dan anak semakin pintar. Yang setuju tolong kasih jempol dong. Yang setuju kasih jempol dong. Benar? Ini sudah kan Bapak Ibu, saya udah tanya mamanya, nilainya meningkat, karakternya menjadi baik di rumah, dia semakin rapi kamarnya, semakin bisa mengatur waktu. Coba Pak Sumarno, bantu saya baca ini, deklarasikan ini Bapak. Ini adalah hipotesa saya dan sudah terbukti. Silakan Pak, baca Pak. Jika anak-anak rajin membaca Alkitab sejak dini secara bersama online, maka anak terdorong lebih rajin dengan bangun pagi dan kualitas hidup Kristen pada anak terbangun dan anak semakin pintar. Setuju Pak Maratua? Kasih jempolmu. Setuju Pak Puji? Kasih jempol. Haleluya. Anak-anak, suruh join baca Alkitab bersama saya setiap pagi. Baca Alkitab setiap hari. Dasar iman bagi orang Kristen. Itu lagu kami. Nah. Ini dia Pak. Setiap pagi. Sampai pagi ini masih ada Bapak Ibu. Jadi kita adalah
melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan adalah yang memimpin. Tuhan memakai pembimbing rohani. Siapa dia? Indiana Simalango, Ibu Jupen, Ibu Nining, Muara Tua, Pendeta Damris, engkau pembimbing rohani. Ya, bersama orang tua bersinergi. Kita membimbing anak-anak supaya anak-anak punya karakter baik, karakter Kristus. Dan dampaknya adalah anak kita muncul menjadi bibit unggul di bumi. Setuju Pak Damris? Anakmu begitu kan? Tepuk tangan buat Pak Damris. Haleluya, sudah dibuktikan. Setujukah dengan apa yang saya gambar ini, Ibu Jupen? Setuju, Bu Nining? Perlu pembimbing rohani bergandeng tangan dengan papa dan mama. Betul? Saya buka Abah, orang tua mensupport. Kasih dia kuota, kasih dia handphone, bangunkan dia, dudukkan dia, siapkan sarapannya. Anak membaca bersama saya. Habis saya lepaskan berkat, anak-anak berangkat. Begitu, Bu Jupen. Setiap pagi, sudah jalan hampir 5 tahun. Pak Muara Tua, bagus gak ini Pak Muara Tua? Menurut Pak Muara, bagus gak? Boleh diteruskan. Jadi tidak ada alasan anak-anak tidak baca Alkitab. Karena kalau bisa baca sendiri, ya lebih bagus. Tapi kadang-kadang itu asal baca. Begitu Pak Muara Tua. Kalau bersama saya, kan saya kasih intisarinya. Saya kasih nasihatnya. Saya kasih berkatnya. Itu bedanya, Amang, dengan baca sendiri. Apakah setuju dengan program saya, Pak Muara Tua dan teman-temanku? Setujukah engkau dengan program ini? Saya sudah kerjakan. Sangat setuju. Siapa tadi yang sudah mengerjakannya? Bapak punya online seperti saya, Pak? Masih onsite. Masih onsite. Saya online, Pak. Saya online. Zoom setiap pagi. Ini online ya, Pak? Online, bukan onsite. Sudah 60 orang. Wow, luar biasa. Jadi, Bapak Ibu, ini bisa kita lakukan. Jadi, tidak ada alasan kita bagaimana caranya Bu? Bagaimana caranya Bu? Bisa nggak Bu? Bisa. Ini sudah berjalan Bapak Ibu, sudah berjalan selama 4 tahun. Ya. Tapi hidup kami dicukupkan lewat yang berbayar ini, Pak Damris. Jadi saya bukan pendeta yang mengharapkan persembahan lagi. Karena kami sudah punya penghasilan. Yang di sini Bu, Bapak Ibu, saya tayangkan ya. Bapak Ibu bisa tahu tentang kinerja saya di Google. Mari kita buka Google bersama-sama. Bacalah saya apa yang saya lakukan. Jadi harus rajin Pak mengupload di Google supaya kita dikenal masyarakat. Betul Bapak Ibu? Nah kita lihat di sini. Kita buka dulu aplikasinya di Google. Kliklah di situ, Bimbel Online Rumah Pintar. Hari ini kami online. Klik Bimbel Online Rumah Pintar Miss Diana, Tangerang Selatan. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Klik di Google ya. Langsung kita Masih praktekkan di muter-muter. sini. Tunggu sebentar Pak, sabar. Supaya Bapak Ibu terinspirasi ya. Mulai sekarang, kabarkan kepada dunia pelayananmu sehingga dunia melihat bahwa pelayanan anak ini bisa berdampak hebat bagi anak-anak. Lihatlah bimbel saya. Bimbel online Rumah Pintar, sambil kita bimbel, sambil kita penginjilan. Betul Bapak Ibu? Udah kelihatan Pak? Amang, udah kelihatan Bu? Belum Bu, coba videonya Ibu tutup. Masih muter Video Bu, Ibu. masih muter. Masih muter, tunggu ya, berarti jaringan sebentar aja ya. Oke. Ini saya lakukan setiap hari. Apa yang saya lakukan, saya upload di Google Bapak Ibu. Saya tambah 6 tahun yang lalu, luar biasa, secara konsisten. Nah ini dia, udah kelihatan ya Pak Septiano Amang Siregar, udah kelihatan? Oke, udah. Nah lihatlah di sini bagaimana saya mengupgrade pelayanan saya dengan berselancar di dunia maya. Saya perkenalkan bimbel saya dan pelayanan saya di dunia maya, seperti ini Pak. Nah ini adalah waktu masih di ruko. Walaupun dia sudah tutup, tapi jejaknya masih ada. Ini ada bacaan Pak, 6 tahun yang lalu. Ada Pak?
Ya, Dari ada. 6 tahun yang lalu, Pak, saya sudah tekuni, Pak. Mari kita lihat kinerja bimbel. Nah, ini adalah guru-guru saya, semua mahasiswa, Pak. Saya merekrut guru-guru yang mahasiswa ya, Pak. Jadi ini semua mahasiswa aktif, ya. Nah, ini suasana di bimbel saya, Pak. Tuh. Saya didukung oleh keluarga. Nah, ini bimbel gratis di Cisauk, Pak. Ini 5 tahun yang lalu. Masih terekam jejaknya Bu Nining, ya. Jadi nyata ya Bu Nining. Bukan bohong-bohongan ya, Bu. Ini 7 tahun yang lalu Tuhan membuat pelangi di atas ruko saya. Nih, ini bimbel rumah pintar ini, Pak, percis di depan rumah saya. Jadi rumah saya di depan ruko ini. Tinggal jalan kaki saya ke ruko. Nah, ini yang di rumah, Pak. Di rumah juga saya buka. Metodenya Montessori, Bu Jupen. Itu meja dibuat oleh suami saya. Nah, ini rumah saya, Bu Jupen. Di rumah juga saya taruh spanduk. Boleh ditiru ya. Bimbel rumah pintar, buatlah di situ nomornya. Dan rumah ini menghasilkan rezeki, Bapak Ibu. Saya di rumah, sambil saya mengerjakan pekerjaan rumah, anak-anak datang belajar. Nah, ini adalah depan ruko. Ini waktu saya bimbel gratis. Nah, ini, begini. Boleh ditiru ya Bapak Ibu, sederhana. You can do anything. What do you want to do? What do you want to do? Boleh main dulu, baru belajar. Begitu pun ini. Jadi semangat. Ini bermain. Ini suami saya ikut bermain. Ini adalah alat main yang diciptakan suami saya. Baik. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini kita bisa semoga menginspirasi Bapak Ibu bagaimana pelayanan kita dikenal oleh dunia. Setuju Pak Septianus Siregar? Jadi Mantap, Bu. jejak digital kita dibaca oleh dunia. Sehingga tidak capek lagi saya mengabarkan siapa saya, apa yang saya lakukan. Tinggal Bapak Ibu buka di Google. Yang kedua, saya akan mengajak Bapak Ibu mendengarkan bagaimana anak-anak itu bertumbuh. Sebentar kita nonton 5 menit, boleh Pak? Pak Amir? Sabar? Silakan atau, Bu, silakan Bu atau Pendeta. boleh Pak, saya izin dulu nanti dibilang kepanjangan. Kepanjangan Bu. Ya, silakan Bu, silakan. Bapak. Diizinkan ya, yang mau kerja silakan. Saya mau tayangkan dulu betapa anak-anak ini sangat antusias mengikuti kegiatan online yang saya lakukan. Nah, tadi kita sudah nonton sama-sama. Mari kita lihat di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya sudah anak-anak dari berbagai daerah dan bangsa-bangsa. Kita lihat di sini Bapak Ibu, kita nonton dulu ya. Kalau nggak kedengaran, tolong bilang ya Pak, saya mesti share sound dulu sebentar. Hanya 5 menit, supaya kita bisa terinspirasi. Dan Pak Puji bisa membuka online seperti saya, langsung live streaming YouTube. Langsung live streaming YouTube. Nanti baru kita edit-edit, dan kita tayangkan kepada dunia. Nah, ini yang saya lakukan Pak. Ini sudah berlanjut selama 4 tahun. Kita lihat dulu kehebatan anak-anak ini. Udah kelihatan Pak? Belum. Masih muter sebentar. Belum, Bu. Anak yang pujian, Pak Muara. Bentar ya Pak, agak loading. Mereka yang pujian Pak. Tanam hatiku, ku ingin bertumbuh lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh. Michael ini luar biasa ya Pak.
mereka. Sangat antusias dan semangat Bapak Ibu. Dan saya melatih mereka berkhotbah Pak Puji. Nah, lakukan ini. Lihat mereka Pak. Berjejaring ya Pak dengan teman-teman. Saya serahkan kepada Budiana. Dengarkan dia, si Maika. Luar biasa. Maika, lanjutkan dengan doa sebelum firman Tuhan ya. Mereka yang berdoa Pak. Om, Tante, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah pimpin kami. Bagus gak Pak Yohanes? Bu Jupen? Buat Bu, buat Pak. Nanti bisa saya pandu Pak Puji. Buat Pak, biar meluas pelayanan kita. Untuk tiba di acara Jendi hari ini. Tuhan, kami tahu berkat-Mu mengalir dalam acara Jendi ini. Tuhan tolong berkati, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman yang kami dengar bisa kami lakukan di kehidupan nyata. Terima kasih Tuhan, tolong berkatilah kesehatan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Miss Diana. Bagus gak Pak Sumarno? Tepuk tangan dong. Tuhan memberkatimu, sungguh luar biasa. Haleluya. Lanjutkan dengan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kaira dari Kediri. Dari Kediri Pak, ini berbagai daerah ya Pak. Baru menyampaikan firman Tuhan. Silakan. Ini anaknya. Shalom teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Kaira, umur 11 tahun. Saya tinggal di Kediri, Jawa Timur. Saya dari Aba. Nah, untuk tema firman Tuhan kita pada hari ini yaitu tentang pentingnya rajin membaca Alkitab sejak dini. Nah, kenapa sih rajin membaca Alkitab itu penting? Untuk mendapatkan jawabannya, mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Tepuk tangan dong buat anak-anak saya Bapak Ibu. Tepuk tangan. Haleluya. Ini nyata, Bu Jupen, Pak Septian, Pak Mun ini ngelak. Buat online Bapak Ibu. Berjejaring, mereka lebih semangat ternyata kalau dia bertemu dengan teman-temannya dari berbagai daerah. Betul? Bagaimana Pak Yohanes? Kasih dulu di feedbackmu. Coba Pak Yohanes memberikan sesuatu pendapatmu bagaimana dengan apa yang Bapak lihat pagi ini Pak. Buka Pak speakernya Pak. Bangga nggak Pak melihat mereka? Iya, bangga. Jadi anak-anak ini bisa bertumbuh rohaninya sangat baik. Dan ini Pak, bukan cuman sekali-sekali. Setiap hari Pak. Ya. Memang silih berganti yang hadir, tapi saya tetap on. Begitu Bu Jupen, konsisten. Saya ikuti apa kata firman, lakukan berulang-ulang, ulang-ulang. Jangan ketika engkau sempat atau mood, atau ketika engkau bisa, tapi saya sudah komitmen kepada Tuhanku yang namanya Tuhan Yesus, saya akan tetap lakukan ini selama-lamanya, selama saya masih ada di bumi ini. Tolong doakan saya Bapak Ibu. Demikian kesaksian saya. Penginjilan lewat dunia anak secara online, lewat Aba, anak baca Alkitab. Baca Alkitab setiap hari sebelum berangkat sekolah secara online ternyata berdampak baik bagi karakter anak dan juga berdampak baik kepada kecerdasan anak-anak. Sudah terbukti dengan kedua anak saya, yang satu cum laude, yang satu ITB. Saya sangat bahagia dan bersemangat. Terpujilah nama Tuhan. Berkatilah semua anak-anak kami ya Tuhan. Jadikan mereka terang dunia, garam dunia. Bukan yang biasa, tapi di atas rata-rata. Haleluya. Karena Roh Kudus bekerja. Yang sempurna, Roh Kudus bekerja. Berkati anak cucu kami, keturunan kami. Muncul menjadi terang dunia, menjadi pemimpin dunia, bukan pemimpin daerah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan hamba-Mu ini melayani dunia anak-anak. Akan terus kulakukan sampai hari ini. Dan kesaksian
Sudah disampaikan Tuhan, terima kasih. Semua ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, tertanamlah itu di hati kami, dan kami praktekkan sebagai orang tua. Kami membimbing anak-anak kami, mendahulukan Tuhan, membaca Alkitab sebelum beraktivitas setiap pagi. Supaya anak-anak kami semuanya Tuhan, tahu mana yang baik, mana yang tidak. Tahu skala prioritas. Belajar dulu baru bermain. Berkatilah semua yang hadir ini Tuhan. Ada 29 orang termasuk hamba. Berkati anak-anak kami semuanya Tuhan. Anak cucu kami, keponakan kami. Jadikan mereka bibit unggul di bumi ini. Menjadi terang dunia. Menjadi pemimpin dunia. Haleluya. Kami puji, kami sembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.